Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok E akan membahas hasil kerja kelompok kami mengenai apresiasi cerpen yang berjudul Ko Engrin ini. Di sini kami tidak fokus untuk membahas unsur intrinsik cerpen, tapi lebih fokus juga untuk melihat bagian cerpen secara utuh untuk menganalisis keistimewaannya. Next. Di sini ada Anggita Prameswari, Deva Alfiana, Gracia Dimitri Saputri, dan saya sendiri Melanie Yustica. Lalu ada Pristisa Pratiwi Kusuma, Salsabila Hanifah, dan Yuli Sulistiani. Untuk pembahasannya, yang pertama di sini kami akan bahas mengenai sinopsis cerpen. Yang kedua, hal menarik dalam kemasan cerpen. Yang ketiga, hal menarik dalam isi cerpen. Yang keempat, hal menarik dalam isi cerpen. Kelima, keistimewaan kepribadian Kenju. Yang keenam, hal-hal implisit. Lalu yang terakhir ini, isu lingkungan yang ingin penulis sampaikan. Miyazawa Kenji. Nah, salah satu karya sastra yang akan kami bahas ini yaitu karya dari Miyazawa Kenji. Miyazawa Kenji lahir pada 27 Agustus 1896. Ia adalah seorang novelis Jepang dan penyair sastra anak-anak dari Hanamaki Iwate pada akhir periode Taisho dan awal Showa. Nah, sinopsis cerpen dari Ko Engrin ini menceritakan tentang seorang anak bernama Kenju yang mempunyai sifat sangat ceria dan mudah tertawa karena hal-hal kecil yang terjadi di lingkungannya. Karena hal itulah ia sering diolok-olok oleh warga desa lainnya. Nah, suatu hari Kenju yang dibantu kakak laki-lakinya ini ingin menanam benih pohon cedar di lapangan belakang rumah Kenju. Namun, menurut Heiji atau petani ladang sebelah, merasa dirugikan karena menghalangi sinar matahari ke arah ladangnya. Tidak hanya Heiji, namun orang-orang juga mengoloknya karena lahan tersebut dianggap tidak cocok untuk ditanami. Lalu, suatu hari dilihatnya ada sekitar 50 anak yang pulang dari sekolah bermain-main di antara pohon cedar miliknya. Kenju melihat anak-anak itu sambil tertawa dan bersembunyi di balik pohon. Walau saat hujan pun anak-anak itu tidak datang bermain, namun Kenju masih tetap berdiri di sana, basah kuyup sambil tertawa sendirian. Nah, suatu pagi Kenju pergi ke ladang Heiji. Sama saja Heiji menyuruhnya untuk memotong pohon cedarnya. Kali ini Kenju berani untuk menolak Heiji, namun Heiji tak terima penolakan Kenju. Oleh karenanya, ia memukuli Kenju hingga memarah. Di akhir cerita ini, pada musim gugur, Kenju terserang penyakit demam tifoid, dan akhirnya meninggal. 10 hari sebelumnya itu, Heiji juga meninggal karena penyakit yang sama. Nah, tapi hutan Kenju masih ada dan utuh. Walau telah 20 tahun berlalu sejak kematian Kenju, sebuah sekolah pun dibangun tepat di sebelahnya dan dijadikan taman bermain oleh siswa-siswi sekolah tersebut. Nah, hutan Kenju tersebut dinamai dengan sebutan Kenju Ko Engrin yang berasal dari nama Kenju, Ju, dan istilah Ko Engrin. Karena meskipun tempat itu merupakan hutan, tetapi telah dijadikan sebagai taman bermain bagi anak-anak. Nah, hal menarik yang terdapat dalam kemasan cerpen ini tuh, yang pertama, cara penyelesaian cerita yang mengejutkan. Nah, di sini tuh ada Kenju meninggal karena terserang demam tifoid ya. Nah, yang kedua, watak tokoh Kenju yang periang dan selalu bahagia. Dalam cerita itu adanya keterkaitan antara hutan yang memberikan kebahagiaan pada anak-anak walau telah berlalu 20 tahun. Dan yang ketiga ini, jalan cerita yang sederhana dan menarik, alurnya dapat diikuti oleh pembaca juga. Nah, perbuatan dari tokoh Kenju ini mencerminkan apa yang dirasakan semasa hidupnya. Hal kecil pun ia tetap bahagia.
Lalu hal menarik yang terdapat dalam isi cerpen ini, kegigihan Kenju dalam menanam 700 benih 700 benih pohon cedar di ladang yang tanahnya tidak mungkin bisa ditanami pohon cedar, namun tidak disangka pohon cedarnya tumbuh. Lalu ada sang kakak yang membantu Kenju untuk menanam dan menjaganya dari Heiji. Tak disangka pun pohon itu tumbuh dan Kenju melihat anak-anak bermain di bawah pohon cedar. Hal tersebut juga membuat Kenju sangat bahagia. Lalu ada hal menarik yang lainnya, yaitu hutan pohon cedar yang ditanam oleh Kenju masih ada di antara kota besar yang setelah 20 tahun mengalami pembangunan di daerah tersebut. Dan ambisi Kenju untuk mempertahankan ladang pohon cedar ini telah membuat sesuatu yang bermakna bagi anak-anak yang sering bermain di sana. Baik, kemudian materi selanjutnya akan saya jelaskan. Materi selanjutnya yaitu mengenai keistimewaan kepribadian Kenju. Dalam cerita ini, Kenju berperan sebagai tokoh utama. Karakter dari tokoh Kenju ini adalah pribadi yang selalu bersyukur, dikelilingi kebahagiaan dan keceriaan, memiliki mimpi yang tinggi, penyabar, di mana dia tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang sekitarnya. Nah, makna yang bisa diambil dari tokoh Kenju ini yaitu diantaranya, yaitu pertama, bersyukur, di mana apa yang kita miliki saat ini tetap rendah hati dan bersyukur seperti Kenju. Di dalam cerita pendek ini, Kenju melihat semak kehijauan, dan pada saat itu sedang turun hujan juga. Dia merasa kenikmatan yang luar biasa, seperti layaknya rasa bersyukur. Kemudian poin kedua yaitu bersabar. Kesabaran memang ada batasnya, tapi tidak ada salahnya jika bersabar untuk proses yang sangat memuaskan untuk kedepannya nanti. Dalam cerita ini, ketika Kenju mulai menanam pohon cedar, dia menunggu supaya hasilnya memuaskan. Kenju pun selalu sabar ketika dirinya diolok-olok atau ditertawakan oleh orang lain. Poin ketiga yaitu bahagia dan ceria. Kesulitan datang dalam hidup kita, namun hadapilah secara perlahan dan berpikir bahwa kesulitan itu akan mendatangkan kebahagiaan nantinya. Dalam cerpen ini, diceritakan bahwa Kenju selalu tertawa ceria ketika melewati hutan dan perkebunan. Setiap kali Kenju melihat ke langit biru dan menemukan elang terbang di atas langit, ia akan meloncat kegirangan sambil menepuk kedua tangannya dan memberitahu kepada semua orang. Setiap harinya, Kenju itu selalu tersenyum lebar karena terlalu bahagia memandang langit yang cerah, salju yang memantulkan cahaya, serta burung yang terbang di langit. Next. Poin keempat yaitu bersikap tidak peduli. Bersikap tidak peduli memang tidak baik, tapi ada sisi bagus dari hal ini. Ketika orang lain membicarakan diri kita tanpa tahu kita sebenarnya, biarkan saja dan bersikaplah tidak peduli. Karena ketika kita bersikap seperti itu, kita bisa mencapai kesuksesan dan mendahului mereka. Pada saat itu, Kenju diolok-olok dan selalu ditertawakan. Namun Kenju tetap tidak peduli pada mereka. Poin yang terakhir yaitu kerja keras. Tidak ada orang yang mempunyai mimpi untuk dirinya. Tidak ada orang yang tidak mempunyai mimpi untuk dirinya sendiri. Salah satu cara untuk mengejar dan meraih mimpi tersebut adalah kerja keras. Dalam cerita ini, Kenju bekerja keras untuk menanam pohon cedar. Next. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hal-hal implisit. Dalam cerpen Kenju Kowenring terdapat hal-hal implisit di antaranya yaitu yang pertama adalah makna kebahagiaan. Penulis ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan sejatinya terletak pada hal-hal yang sederhana. Manusia modern sekarang ini cenderung materialistis dan menilai semuanya berdasarkan materi dan kekayaan, terkadang lupa bahwa semakin banyak hal yang kita kejar, maka semakin jauh juga kita dengan kebahagiaan itu sendiri. Nah, tokoh Kenju digambarkan sebagai seorang anak yang merasa bahagia dengan hal sederhana yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya saja, ketika ia merasakan angin yang berembus, melihat langit yang biru, atau melihat elang terbang melintas. Hal itu sudah membuat Kenju merasa bahagia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika penulis ingin menyampaikan bahwa
Kebahagiaan itu terletak pada hal-hal sederhana, dan kebahagiaan dapat kita rasakan ketika kita mampu mensyukuri apa yang alam berikan kepada kita. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan bahwa kebahagiaan atau kedamaian pribadi hanya dapat kita rasakan ketika kita fokus pada diri sendiri dan mengabaikan perkataan negatif dari orang lain. Manusia modern cenderung hidup dalam gelembung pencitraan yang mereka buat sendiri dan menganggap bahwa pujian orang lain adalah segalanya. Sementara kritik yang dilontarkan oleh orang lain adalah suatu prasyarat bahwa kita harus merubah diri kita menjadi orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenali. Dalam cerpen ini, Kenju diceritakan bahwa ia mendapatkan cemooh dari teman-teman seusianya karena mentertawakan hal-hal yang tidak perlu ditertawakan. Namun hal tersebut tidak membuatnya berhenti untuk melakukan apa yang membuatnya merasa bahagia. Ia masih tetap duduk di taman, mengamati lingkungan sekitarnya, dan tertawa bahagia. Kemudian poin kedua yaitu menjaga alam. Tidak hanya membicarakan makna kebahagiaan, penulis juga menggaungkan pentingnya menjaga alam dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini yaitu pentingnya menanam pohon. Kenju diceritakan menanam 700 pohon cedar, dan ternyata manfaatnya tidak hanya dirasakan bahwa ketika ia hidup, namun juga dirasakan oleh anak-anak 20 tahun kemudian. Dari penceritaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga alam, karena alam yang lestari merupakan warisan yang kita turunkan kepada anak cucu kita kelak. Alam yang terjaga akan memberikan manfaat kepada generasi selanjutnya. Kemudian secara tersirat, hal tersebut juga berarti kita tidak boleh terserakah dalam menggali kekayaan alam untuk diri kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa generasi selanjutnya dapat turut menikmatinya. Di samping menggemakan pentingnya menjaga alam untuk generasi berikutnya, secara tersirat penulis juga mengatakan bahwa merawat alam dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Jika kita tidak dapat mengajak banyak orang untuk peduli pada lingkungan, maka kita bisa memulai dari diri sendiri. Dengan begitu, diharapkan orang lain juga akan mengikuti langkah yang kita contohkan. Misalnya saja pada cerita saat Kenjo memulai menanam 700 pohon cedar dengan tangannya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, meskipun sudah banyak pembangunan di sana-sini, namun pohon-pohon tersebut tetap dipertahankan. Artinya, masyarakat mulai paham bahwa menjaga dan merawat alam dapat menguntungkan kita sebagai manusia yang menghuninya. Pembahasan terakhir yaitu mengenai isu lingkungan. Nah, isu-isu lingkungan yang ingin penulis sampaikan melalui cerita Kenjo Koengering ini ada beberapa hal. Di mana dalam cerpen ini penulis ingin menggerakkan bahwa kita harus lebih peduli dan cinta kepada alam. Zaman dahulu itu, orang yang menanam pohon dianggap aneh karena hutan yang sangat melimpah, sehingga mereka tidak memikirkan apa yang terjadi di masa depan. Padahal, perkembangan zaman membuat hutan semakin sedikit dikarenakan pembangunan semakin gencar dan penduduk yang semakin banyak, sehingga membutuhkan tempat tinggal yang semakin banyak juga. Sehingga peduli dan cinta kepada alam sangat berpengaruh terhadap kelestariannya. Selain itu, penulis juga mengisyaratkan bahwa kita harus selalu menjaga keseimbangan alam, karena jika tidak dijaga, akan mengalami kerusakan dan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu, sehingga setiap generasi muda tidak akan dapat merasakan manfaatnya. Maka dari itu, perlunya menjaga keseimbangan alam adalah agar generasi muda tetap dapat merasakan manfaat dari keindahan dan manfaat langsung dari alam. Dan yang terakhir, kita harus memperluas ruang terbuka hijau dengan menerapkan kebiasaan menanam. Meskipun saat ini kita hanya menanam sebuah tanaman yang kecil-kecil dan belum dapat merasakan manfaatnya di waktu yang bersamaan, namun beberapa tahun ke depan manfaatnya akan dapat dirasakan dan membuat kita tidak menyesal di kemudian hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Dan bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di sesi tanya jawab nanti. Kelompok kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kelompok E atas pemaparan cerpennya. Baik, mungkin langsung saja untuk sesi pemaparan yang kedua, yaitu dari kelompok presenter F. Kepada kelompok presenter F, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Oke, sudah muncul. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman serta sensei. Di sini kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis cerpen Kenju Koenrin karya Miyazawa Kenji. Sebelumnya, di kelompok kami yang pertama anggotanya ada Ibrahim Friluis, Raffi Arya Saputra, Sri Rezeki Ayuni, Mirza Arif Wibowo, Dinda Rizka Hartono, dan yang terakhir Astri Puspitasari. Next, yang pertama yaitu latar belakang. Cerpen Koenrin merupakan cerpen anak-anak karangan Kenji Miyazawa yang diterbitkan pada tahun 1934, yaitu 1 tahun setelah Kenji Miyazawa meninggal dunia. Cerpen Koenrin menceritakan tentang kehidupan seorang anak bernama Kenju yang sangat mencintai alam. Namun, orang-orang di sekitarnya menganggap Kenju sebagai individu yang aneh. Ia selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi Kenju tidak memperdulikan mereka dan terus berjuang untuk mencapai tujuannya. Banyak rumor yang mengatakan bahwa karakter Kenju dalam cerpen Koenrin ini merupakan representasi dari karakter Miyazawa sendiri. Next. Untuk sinopsisnya itu sendiri, yaitu pada awal musim semi ketika salju masih ada, Kenju datang dengan keinginan untuk menanam 700 bibit cemara di belakang rumah. Awalnya, kakaknya menentang bahwa tanah tersebut tidak cocok untuk ditanam pohon cemara. Tetapi ayah Kenju berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat anaknya meminta kepadanya, sehingga dia membelikannya 700 bibit tersebut. Rumor bahwa Kenju menanam pohon menyebar di masyarakat. Ia pun diejek oleh lingkungannya. Seperti yang diduga oleh Heiji dan masyarakat, pohon itu tumbuh normal hingga 5 tahun. Tetapi kemudian berhenti tumbuh, dan setelah 8 tahun, pohon itu tetap pada 3 meter. Tak lama, kebun Kenju ditempati anak-anak sebagai tempat bermain dan Kenju senang melihatnya. Beberapa tahun kemudian, saat Kenju sudah meninggal, salah satu dari anak-anak yang sudah dewasa itu kembali ke desanya dan melihat desanya sudah berubah menjadi bangunan mewah kecuali kebun Kenju yang masih sama seperti dulu. Melihat itu, dia pun bernostalgia pada masa kecilnya dan dia ingin mempertahankan kebun Kenju sebagai kenangan dan supaya anak-anak mereka kelak bisa menikmatinya juga. Pada akhirnya, mereka memberikan nama kebun itu dengan Kenju Koenrin sebagai rasa terima kasih pada Kenju. Next. Yang selanjutnya yaitu penokohan. Yang pertama yaitu anak-anak. Watak tokoh anak-anak tergambar pada kalimat yang pertama, yaitu Keredomo Anmari Kodomoraga Kenjuo Bakari Nishite Emifumono desu kara. Namun, banyak sekali anak-anak yang mengolok Kenju dan menertawakannya. Lalu yang selanjutnya, Kodomorawa Yappari Soremo Bakari Nishite Emihimashita. Lagi pula, anak-anak juga menertawakannya. Lalu yang kedua adalah tokoh kakak Kenju. Pada tokoh kakak Kenju di sini sebagai digambarkan orang yang realistis, di mana saat Kenju ingin menanam pohon, akan tetapi sang kakak lebih setuju jika lahan itu dibuat sawah. Hal ini tergambar pada kalimat Kenju Asokoni Sugi Uedemo Seichoranai Tokoroda Sore yori skoshi datemo
Uteskero. Kenju, tempat itu meskipun ditanami pohon pinus tidak akan bisa tumbuh. Lebih membantu jika dikelola sedikit. Lalu yang kedua, meskipun kakaknya seperti itu, tetapi kakaknya masih memiliki sifat baik hati karena membantu Kenju dan tetangganya. Hal ini tergambar pada kalimat Heiji-san, Ohayo gasu, yaitu selamat pagi Heiji-san. Lalu yang selanjutnya yaitu tokoh ayah Kenju. Di sini pada tokoh ayah Kenju digambarkan sebagai orang yang baik hati dan ia menuruti kemauan anaknya yang digambarkan pada dialog Kateyare Kateyare. Kenju imamade nani hitotsu datte tanonde goto nai datta mono. Kateyare, belilah. Kenju juga sampai saat ini tidak pernah meminta apapun. Next. Lalu yang selanjutnya adalah tokoh Heiji. Tokoh ini digambar sebagai sosok yang egois karena telah melarang Kenju untuk menanam pohon di lapangan belakang rumah Kenju. Letak ini diperjelas dengan dialog Yai Kenju Koko Sasugi Ueru Nante Yappari Bakadana Daiichi Orano Hatakeya Hikageni Narana. Hei Kenju, kamu pasti benar-benar bodoh karena telah menanam pohon pinus di sini. Pertama-tama kamu dapat menutupi cahaya matahari ke ladangku. Lalu yang terakhir adalah watak dari Kenju sendiri, yang digambarkan sebagai sosok anak yang mencintai alam, lugu, akan tetapi ia selalu dianggap bodoh oleh orang-orang karena sifatnya. Watak yang suka tergambar alam tergambar pada kalimat Aozorao dokomademo kaketeiku takao mitsukete wa haneagate te o tataite minna ni shirasemashita. Ia menemukan elang yang bisa terbang kemanapun di langit, lalu tepuk tangan dan memberitahukan ke semua orang. Lalu untuk watak lugunya sendiri tergambar dalam kalimat Kenju wa marude yorokonde suguni masuguni ie no kata e shirimashita. Yang artinya Kenju sangat senang sehingga ia langsung lari ke rumah. Pada kalimat ini tergambar kalau Kenju sangat senang setelah ayahnya menyetujui kalau Kenju ingin menanam pohon cemara, yang hal ini didukung oleh kalimat setelahnya, yaitu yang artinya kurang lebih, kemudian ia mengambil cangkul dan memulai menggali lubang untuk menanam bibit. Next. Untuk pemilihan katanya pada kalimat yang pertama yaitu Kenju wa itsumo bla 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 terdapat kanji yang ada di layar yang merupakan bentuk lama dari kanji obi yang memiliki arti sabuk atau ikat pinggang. Lalu pada kalimat yang kedua terdapat kanji seperti yang ada di layar yang merupakan kanji dari kata tunjuk koko, gono, dan kore. Dilihat dari dua contoh di atas, pemilihan kata maupun kanji di cerpen ini sedikit sulit dipahami, karena banyak kanji yang sudah tidak dipakai dan sudah tidak ada di kamus yang beredar saat ini.
Dan banyak juga kanji yang merupakan kanji untuk tingkat atas. Sedangkan sasaran cerpen ini merupakan anak-anak, di mana mungkin akan membuat bingung untuk anak-anak saat membacanya. Akan tetapi, mengingat cerpen ini terbit pada tahun 1934, mungkin pada saat itu kanji-kanji tersebut masih dipakai dan masih dapat dipahami oleh anak-anak, sehingga sang penulis tetap menggunakan kanji tersebut. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Astri. Hai, terima kasih Dwi Indasan. Next. Nah, saya akan menjelaskan hal-hal yang menarik dari cerpen ini. Next. Hal yang menarik adalah sifat Kenji sendiri yang berbeda dari anak-anak seusianya di lingkungan rumahnya. Kenji sangat menyukai kenampakan alam yang ada di sekitarnya, seperti melihat langit, pepohonan, dan burung yang terbang sampai ia akan tertawa sangat lebar. Karena itulah Kenji menjadi diolok-olok dan dianggap aneh oleh teman-teman seusianya. Sampai akhirnya Kenji berpikir untuk menanam 700 pohon cemara di belakang rumahnya. Karena usahanya yang sangat gigih dan pantang menyerah, akhirnya ia membuahkan hasil. Walaupun masih anak-anak, Kenji mampu menunjukkan kegigihannya dan pantang menyerah meskipun orang-orang di sekitarnya terus mengolok-olok dan mencemoohnya. Next. Next. Makna implisit yang bisa didapatkan dari cerpen ini adalah sebagai sesama manusia, alangkah baiknya agar tidak selalu memandang orang dari luarnya saja karena setiap orang berbeda-beda dan itu tidak bisa ditentukan dari penampilannya saja dan selalu menghargai antara sesama. Next. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kenji Miyazawa ingin menyampaikan tentang pentingnya interaksi antara manusia dan alam. Kita harus lebih memperhatikan dan merawat alam di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Kenju. Dia tetap menanam pohon meski ditertawakan dan dianggap aneh oleh orang di sekitarnya. Jika dipikir secara logis dan dilihat dengan jangka waktu pendek, tidak ada satu orang pun yang tahu dan mengerti maksud dari tindakan yang dilakukan oleh Kenju untuk menanam pohon, di mana pada masa itu pepohonan dan hutan sangatlah melimpah. Mereka tidak memikirkan ke depannya di mana akan adanya kemajuan zaman dan pembangunan-pembangunan yang akan membuat hutan-hutan semakin sedikit. Tulisan Miyazawa Kenji dari cerpen ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang alam dan orang-orang yang bergantung pada alam untuk hidup. Cerpen ini juga mengandung unsur moral dan pendidikan yang didasarkan pada keyakinan Miyazawa Kenji bahwa manusia harus tetap berdampingan dengan alam. Next. Nilai yang bisa diambil dari cerpen ini adalah next. Yang pertama adalah nilai moral. Karakter Kenju memiliki sikap peduli dengan lingkungan dan pekerja keras. Kenju dan keluarganya memiliki moral yang baik, sedangkan masyarakat sekitar dan tetangganya, yaitu Heiji, memiliki moral yang buruk karena mereka menghina Kenju dan menganggap tindakan Kenju menanam pohon adalah hal yang bodoh dan tidak berguna. Sedangkan keluarga Kenju selalu mendukung dan membantu Kenju dalam mewujudkan keinginannya, bahkan setelah Kenju meninggal. Yang kedua adalah nilai sosial atau kemasyarakatan. Adanya perubahan sudut pandang dari masyarakat pada karakter Kenju yang tadinya mereka berpikir bahwa Kenju hanyalah anak lugu dan bodoh, tapi karena ia sudah melakukan sesuatu kebaikan yang mana dampaknya baru terlihat di tahun yang mendatang. Mereka pun berpikir bahwa Kenju adalah orang yang bijaksana. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok F. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok F atas pemaparannya. Karena sesi pemaparan sudah selesai, langsung saja masuk kepada sesi pembahasan. Adapun kelompok pembahas yaitu kelompok A dan kelompok B. Mungkin langsung saja untuk sesi pembahasan pertama, silahkan untuk kelompok A memaparkan hasilnya. Kepada kelompok A, waktu dan layar dipersilahkan. Suara saya apakah sudah masuk? Sudah, Nay. Oke, jadi kalau menurut pendapat kelompok A, kami kan membahas yang sisi positif plus-plusnya dari pembahasan yang tadi. Menurut kami dari kelompok E, walaupun mereka nggak jelasin unsur intrinsik secara gamblang, mereka menjelaskannya secara implisit melalui sinopsis dan materi yang mereka terus juga mereka lebih mengupas tuntas secara detail hal-hal yang berbau-bau tentang si tokoh dan juga moral value yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut. Nah, untuk kelompok E, mereka menjelaskan unsur intrinsik secara langsung, jadi lebih mudah dipahami dan mereka memberikan tambahan materi tentang pilihan kata yang digunakan oleh penulis. Mereka juga menjelaskan tentang hubungan manusia dan lingkungan. Udah gitu aja sih. Ada yang mau ditambahkan lagi oleh kelompok A? Dipersilahkan. Sepertinya dari kelompok A udah cukup, jadi diserahkan ke kelompok B. Oke, baik. Terima kasih kelompok A atas pemaparan hasilnya. Baik, langsung saja untuk kelompok pembahas B untuk memaparkan hasilnya juga. Kepada kelompok B, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Eki sebagai moderator. Izinkan saya untuk masuk. Di sini saya Mahendra Dewa selaku perwakilan dari kelompok B yang akan membahas tentang poin minus atau negatif dari pemaparan yang telah disampaikan tadi. Poin yang ingin kami paparkan pertama untuk kelompok E, penyampaiannya sudah cukup baik, tapi menurut kami tentang sinopsis penulisan di awal, apabila tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam cerita, menurut kami tidak perlu dibahas begitu banyak, hanya sekilas saja. Dan untuk yang kedua, pemaparan karakter yang ada di dalam cerita kurang lengkap tadi, karena tadi yang dibahas hanya karakter atau watak dari tokoh utama saja. Untuk kelompok F, pemaparannya juga sudah cukup baik, tapi menurut kami diksi yang dipilih masih banyak yang terkesan terlalu bertele-tele, sehingga ada beberapa poin yang perlu waktu bagi kami untuk mencerna maksudnya apa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada penambahan dari anggota kelompok B yang lain bisa masuk. Oke, tidak ada tambahan dari anggota yang lain. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok B. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok B atas pemaparan hasil diskusinya. Baik, karena sesi pembahasan telah berakhir, langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini, silahkan untuk kelompok C, D, G, dan H untuk memberikan pertanyaan terhadap kedua kelompok presenter E dan F terhadap cerpen yang telah dipaparkan dengan memfungsikan
fitur raise hand. Baik, sudah ada 4 dari setiap kelompok. Baik, untuk yang pertama, Catur Sang, silahkan untuk menyebutkan nama dan asal kelompok. Kepada Catur Sang, dipersilahkan. Maaf Eki, sebelumnya aku udah resen sebelum catur, nggak kelihatan kah? Di punya aku malah Elika yang terakhir. Oke, mungkin ngebug juga Mestimnya. Oke, kepada Elika Sang dulu deh. Silahkan. Maaf sebelumnya. Aku ingin bertanya kepada kedua kelompok. Kan tokoh Kenju ini menanam pohon cedar ya. Ada tujuan tersendirinya nggak sih kenapa si Kenju ini menanam pohon cedar itu? Terima kasih. Oke, mungkin sekiranya bila pertanyaan dari Elika Sang sudah jelas, mungkin bisa ditampung dulu untuk kedua kelompok. Jika sudah, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Catur Sang. Untuk Catur Sang, dipersilahkan. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok C. Pertanyaannya adalah apakah bisa membuat pola pikir anak kecil zaman sekarang seperti Kenju yang mencintai alam dan tidak peduli dengan omongan orang lain. Kalau iya, bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih Catur Sang atas pertanyaannya. Untuk kedua kelompok, apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan lagi. Dan untuk pertanyaan ini ditampung dulu, lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Mutia Sang. Silahkan. Baik, terima kasih Eki. Saya Mutiha, perwakilan dari kelompok H, ingin bertanya untuk kelompok E dan F. Kenapa penulis memilih untuk tanda kutip mematikan tokoh utama? Apakah ada maksud tertentu dari penulis? Dan menurut kelompok E dan F, kenapa dibuat alur cerpennya seperti itu? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Mutia Sang atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Mutia Sang juga ditampung terlebih dahulu ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir kepada Nur Romasan, silahkan. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok D. Izin bertanya kepada kelompok E dan F. Mungkin pertanyaannya agak mirip dengan pertanyaan dari Elika Sang tadi. Saya mau tanya, menurut kelompok E dan F, menurut kalian itu alasan Kenju menanam 700 bibit pohon di ladang atau lapangan tersebut itu apa? Padahal tadi kan dikatakan bahwa tanah di lapangan tersebut tidak cocok ditanami pohon cedar atau cemara tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga pertanyaannya Nur Romasang. Oke, karena semua pertanyaan dari setiap kelompok sudah dipaparkan, untuk kedua kelompok presenter diberikan waktu diskusi terlebih dahulu untuk mendiskusikan jawaban dari setiap pertanyaan. Oke, silakan untuk kedua kelompok berdiskusi terlebih dahulu. Apabila sudah selesai, langsung saja mengaktifkan fitur raise hand-nya untuk memaparkan hasil jawabannya. Baik, terima kasih.
Oke, baik untuk Salsabila Sang, silahkan untuk menyebutkan nama dan asal kelompok, lalu ingin menjawab pertanyaan dari kelompok mana. Untuk Salsabila Sang dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok E, ingin menjawab pertanyaan dari Eli Kasang, kelompok G. Kan tadi Eli Kasang bertanya, kenapa Kenji menanam pohon cedar? Ada tujuannya sendiri nggak? Kenapa sih Kenji menanam pohon cedar itu? Nah, kami ingin menjelaskannya dari unsur geografisnya dulu ya. Miyazawa Kenji itu kan lahir di prefektur Iwate, yang mana terdapat pegunungan Ou dan Kurikoma. Sementara pohon sugi sendiri memang lebih cocok untuk tumbuh di dataran tinggi. Jadi, mungkin pohon sugi atau cedar cocok dengan setting tempat dalam cerita. Selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Gracia Sang. Baik, saya akan melanjutkan dari sisi keistimewaannya. Pohon cedar merupakan pohon yang sangat istimewa bagi masyarakat Jepang. Kayunya sering dimanfaatkan untuk membangun rumah atau kuil. Selain itu, kayunya mengeluarkan aroma harum. Bisa disimpulkan, pohon ini bisa menggambarkan karakter atau vibes dari Kenju yang memang ceria. Secara filosofis, pohon suji dianggap sebagai representasi dari kebermanfaatan itu sendiri, seperti hutan atau taman yang masih memberikan manfaat setelah Kenju 20 tahun meninggal. Apakah jawaban dari kelompok E sudah? Sudah, Eki Sang. Oh, oke. Baik. Jadi terima kasih. Untuk Eli Kasang, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Baik, silakan Devasang untuk menyebutkan nama dan asal kelompok terlebih dahulu, lalu menjawab pertanyaan dari kelompok mana. Silakan Devasang. Hai Eki, terima kasih. Saya Deva Alfiana dari kelompok E, izin menjawab pertanyaan dari Nurroh Masang. Pertanyaan Nurroh Masang tadi kan alasan Kenju menanam 700 pohon cedar itu untuk apa? Padahal di cerpen dikatakan bahwa tanah lapang tersebut tidak cocok ditanami pohon cedar tersebut. Jawaban dari kelompok kami adalah untuk pemilihan jenis pohon tadi sudah dijawab oleh Caca dan Gracia Sang. Nah, untuk pemilihan tempatnya itu karena penulis mengisyaratkan bahwa penulis ingin memecahkan stereotip dari masyarakat. Jadi tokoh Kenju digambarkan sebagai orang yang pantang menyerah dan tidak peduli apa kata orang. Dalam kejadian ini, penulis ingin mendoktrin kepada anak-anak untuk tetap melakukan apa yang mereka anggap benar dan baik, walaupun dianggap mustahil. Segitu dari saya. Terima kasih, Eki-san. Oke, baik. Terima kasih Devasang atas jawabannya. Untuk Noromasang, apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Oke, silahkan untuk Anggita Sang, langsung saja. Ya, terima kasih, Eki. Saya Anggita dari kelompok E gitu ya. Saya mau menjawab pertanyaannya Muti ya. Mohon maaf aku lupa Muti dari kelompok apa gitu. Tapi sebelum apa? Iya silakan Eki. Dari kelompok mana ya? Sumimasen. Dari kelompok H. Oh, oke. Iya, makasih ya. Iya, sebelumnya saya ingin menyatakan opini ya tentang cerpen ini. Jadi memang cerpen ini tuh
sederhana gitu ya, karena kan memang cerpen anak-anak, tapi di dalamnya itu sebenarnya banyak sekali filosofi-filosofi dan semacam nasehat atau doktrin yang ingin disampaikan penulis kepada anak-anak. Jadi supaya sejak dini tuh anak-anak mendapatkan doktrin yang baik ya. Tadi mengenai bagaimana kita harus bersikap dan juga tentang peduli lingkungan gitu. Nah, terkait pertanyaannya, tadi kan kenapa penulis memilih untuk mematikan tokoh utama. Kalau menurut kami gitu ya, jadi tokoh Kenju ini kan meninggal dalam keadaan ketika masih berseteru ya. Jadi belum dijelaskan apakah konfliknya dia dengan Heiji itu sudah selesai apa belum. Nah, itu kami melihat bahwa dengan ini itu mengisyaratkan bahwa Kenju itu mempertahankan keberadaan pohon-pohonnya, keberadaan tamannya itu sampai akhir hayatnya gitu. Jadi penulis ingin mengisyaratkan seberapa berartinya sih pohon-pohon itu bagi Kenju gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut kami kenapa penulis itu mematikan tokoh Kenju ya, itu untuk mempertegas kembali amanat utama dari cerpen ini, yaitu bahwa alam itu sejatinya itu tidak hanya bermanfaat untuk generasi kita saja, tapi juga kepada anak cucu kita gitu. Jadi penulis menceritakan bahwa apa yang ditanam oleh Kenju itu tidak hanya bermanfaat ketika dia masih hidup, tetapi bahkan ketika dia sudah meninggal pun manfaatnya itu masih bisa dirasakan oleh anak-anak gitu. Ya mungkin itu sih, semoga bisa menjawab ya Muti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Anggita Sang. Gimana untuk Muti Sang? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Eki. Untuk Anggita dari kelompok E, jawabannya sudah sangat jelas, sudah terjawab. Terima kasih untuk Anggita dan seluruh anggota kelompok E. Oke, baik. Langsung saja untuk Ayun Sang, dipersilahkan. Ya, halo. Suaraku kedengaran jelas nggak? Jelas, jelas. Oke, perkenalkan nama saya Sri Zeki Ayuni dari kelompok F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elika dan juga Nurrohma karena pertanyaannya hampir mirip gitu ya. Jadi tadi kan pertanyaannya itu kenapa Kenju ini, pokoknya kayak alasan kenapa Kenju ini menanam pohon cedar gitu kan. Terus padahal tanah itu tuh nggak cocok gitu buat ditanami pohon cedar. Nah, bagi kami tujuannya itu sebenarnya tidak dijelaskan gitu oleh penulis. Namun sebenarnya ini berkaitan dengan watak dari Kenju sendiri yang suka melihat alam, dan dia itu waktu dijelasin itu dia tuh suka berdiri di bawah pohon gitu, suka tiduran di bawah pohon. Terus menurut kami alasan dia menanam 700 bibit itu supaya orang lain tuh juga bisa merasakan keindahan alam yang dia rasakan juga gitu. Terus karena kalau dia waktu di bagian kakaknya ngejelasin kayak ini tuh tanahnya cuma cocok untuk dijadikan sawah daripada ditanemin pohon cedar, itu kan ada itu bagian itu. Nah, karena Kenju sendiri sebenarnya masih anak-anak ya, jadi dia tuh belum paham gitu tentang hal itu gitu, dia tuh belum idealis gitu, jadi nggak bisa nerima realitas gitu, jadi kayak dia tetap kekeh pengen nanam pohon cedar kayak gitu. Nah itu jawaban dari kelompok kami, apakah bisa diterima? Oke, bagaimana untuk Elika Sang dan Nur Sang? Untuk Elika Sang, apakah sudah terjawab? Maaf, suaranya terputus-putus. Sudah, Eki. Terima kasih. Oke. Untuk Nur Sang, apakah sudah terjawab?
Iya, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, baik. Untuk Kayung Sang, apakah ingin memaparkan hasil jawaban lagi? Oke, baik. Untuk Dinda Sang, langsung saja. Silahkan. Baik, saya Dwinda dari kelompok F akan menjawab pertanyaan nomor 2 tadi dari Catur ya. Apakah bisa membuat pola pikir anak zaman sekarang yang tidak memedulikan omongan orang lain dan lebih mencintai lingkungan gitu ya. Untuk dari kelompok kami sendiri menganggap bisa saja, karena kan sekarang juga sudah banyak seperti sosialisasi terhadap lingkungan yang ditujukannya untuk anak-anak begitu. Lalu juga seperti pendekatannya mungkin dari taman kanak-kanak atau mungkin playgroup, kayak misalkan lebih menanam pohon bersama atau mungkin menggambar tentang alam seperti itu dari kelompok kami. Apakah sudah menjawab? Oke, bagaimana Catur Sang? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Oke, silahkan Kayung Sang. Persilahkan. Ya, kembali lagi dengan saya, Sri Rizky Ayuni dari kelompok F, ingin menjawab pertanyaan ketiga, itu dari Mutiha ya, yang kenapa penulis memilih untuk mematikan tokoh utama. Nah, menurut kelompok kami, penulis itu sebenarnya ingin memperlihatkan apakah keluarga Kenju itu menghargai perjuangan Kenju untuk mempertahankan pohon-pohon tersebut. Karena sebenarnya pas di bagian akhir itu katanya yang anak kecil itu kan dia kembali sebagai orang yang sudah dewasa gitu. Nah, dia tuh ngelihat kebun Kenju tuh masih bertahan gitu. Nah, itu ternyata pas ditanyain ke rumah orang tua itu udah tua banget ya orang tuanya Kenju waktu itu. Dan ternyata ya itu orang tuanya tuh bilang kayak kebun ini bukan milik kami, kebun ini tuh milik Kenju gitu. Makanya kenapa mereka tuh nggak bisa nyerahin kebun ini ke orang lain gitu. Jadi makanya kebun ini masih bisa bertahan kayak gitu. Terus jadi ya sebab akibatnya juga bisa terlihat ya setelah Kenjunya meninggal gitu kan, kayak anak-anak itu tadinya main di taman Kenju itu, terus kemudian mereka tuh jadi pas ngelihat kebun itu ternyata masih tetap asri gitu kan, masih tetap ada kayak gitu. Nah, itu ngebuat mereka tuh ingin mempertahankan hal itu gitu. Jadi kayak ada perubahan gitu dalam pemikiran mereka, ternyata Kenju ini dulu kelihatannya lugu, tapi sekarang dia tuh kelihatan dampaknya itu baru sekarang gitu, kayak ternyata dia orang yang bijaksana gitu. Jadi terus di situ juga ada kalimat di mana anak kecil ini tuh yang dewasa ini berucap bilang kayak kita nggak tahu siapa yang bijaksana sebenarnya gitu, siapa yang bodoh sebenarnya kayak gitu. Nah, itu penjelasan dari kami. Apakah bisa dimengerti untuk Muti Hasan? Silahkan untuk Mutia Sang, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Eki. Oke, untuk Ayun dan kelompok F sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Oke, untuk pemaparan jawaban yang terakhir, silahkan Yuli Sang. Silakan Yuli Sang untuk langsung on mic saja. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Sudah, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Catur. Tadi pertanyaannya, apakah bisa membuat pola pikir anak zaman sekarang menjadi cinta alam dan tidak memikirkan omongan orang lain? Kalau bisa, bagaimana caranya? Untuk mencintai alam sebenarnya bisa saja diajarkan dari
apabila saat kecil belum tertanam sifat cinta alam, bisa mulai dibiasakan dari hal-hal kecil seperti Mohon maaf Yulisa, suaranya jadi ada noise gede sekali. Atau cuman di perangkat saya ya? Minasang yang lain gimana? Halo, sama Eki. Oh, Suaranya udah terdengar jelas Ya, belum? kurang jelas. Gimana Yulisa? sekarang udah jelas belum? Sudah. Udah ada noise lagi. Silakan. Oh, tadi sampai mana ya? Oh, apabila saat kecil belum tertanam sifat cinta alam, bisa mulai dibiasakan dari hal-hal kecil seperti menyiram tanaman, terus belajar tentang tumbuhan, menghemat air, daur ulang barang, atau jalan-jalan ke luar rumah melihat lingkungan hijau gitu. Terus buat tadi komentar negatif dari orang lain, bisa juga diajarkan self love dari kecil untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Begitu Catur Sang. Sudah terjawab belum? Oke, untuk Catur Sang apakah sudah terjawab? Terima kasih atas jawaban. Oke, karena semua kelompok sudah bertanya, menjawab, dan membahas, berakhir sudah semua sesi. Dengan ini saya juga selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rizky Kurniawan Ade Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zaki Sensei. Terima kasih. Hai, oke, terima kasih Rizky Sang yang telah memimpin menjadi moderator dari diskusi ini, dan juga pada kelompok presenter. Ya, diskusi yang menarik. Jadi memang sastra ini memang mempunyai kekuatan ya, bahkan ada peribahasa apabila saya agak lupa tepatnya apa ya, pokoknya yang intinya bahwa kekuatan apapun itu dapat dilawan ya, kecuali kekuatan dari kata-kata dalam karya sastra gitu ya. Oke, jadi memang Kenju Koenring ini seperti yang tadi diskusi yang kita simak bersama-sama, ini mempunyai hanya kekuatan moral ya, kekuatan moral. Tentunya ada sisipan-sisipan pesan moral ya di dalamnya ya, karena tentu saja ini adalah cerpen yang ditujukan untuk anak-anak ya, tapi walaupun seperti itu ini juga cocok ya untuk tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang dewasa juga. Oke, jadi tadi pembahasannya sudah cukup bagus dari dua kelompok. Hanya saja mungkin tadi lebih baik juga ditampilkan kutipan-kutipan dari cerpennya ya, seperti tadi yang kelompok yang kedua seperti itu. Cuman tadi untuk cara bacanya tadi mungkin ada ya, ini cerpen yang ditulis pada cerpen yang ditulis dengan tulisan Jepang
lama ya ini ya, jadi masih banyak mungkin kalau kita tidak mengamati akan jadi salah baca seperti itu. Dan cerpen ini itu sudah ada di Aozora Bunko ya, coba saya share screen kan ya. Oke, ini sudah kelihatan Minasa? Hai Minasa, sudah kelihatan? Sudah Sensei. Sensei sudah terlihat. Ya ini di Aozora Bunko ya. Jadi cerpen Kenju Goyengring ini sudah masuk ya. Beberapa tahun yang lalu belum ada, saya lihat sekarang sudah ada ya Kenju Goyengring ini. Oke, jadi ketika kita membaca karya sastra Jepang, jangan lupakan teks Jepangnya juga ya. Nah, pengetahuan atau pengalaman kita dalam membaca ya, pengetahuan kita tentang kata-kata di dalamnya itu akan sangat penting untuk kalau kita ingin menganalisisnya ya. Misalnya di sini ya mungkin Minasang bisa lihat ya di sini. Ya ini saya memakai Rikai Kung ya, Minasang dulu sudah pernah saya sampaikan pemakaian Rikai Kung untuk memunculkan furigana ya. Di sini ya. Tada dokoma demo ya. Jurikino ya, ini sayowa fusigi desu. Oke. Nah, ini misalnya nih, kalau kita tidak tahu mengenai ya juriki ini ya kita akan menganggapnya bahwa itu ya diterjemahkan secara biasa aja ya, tidak ada arti apa-apa ya. Jadi ada 10 kekuatan gitu. Nah, tapi ternyata di juriki ini adalah istilah yang populer dalam agama Buddha ya, juriki ya. Jadi 10 kekuatan dharma dari sang Buddha ya atau Tathagata itu. Nah, jadi Miyazawa Kenji memang terkenal dengan latar belakangnya yang berlatar belakang agama Buddha ya. Nah, ini perhatikan ya di sini ya. Jadi kalau kita semakin banyak pengetahuan kita mengenai Buddha ya, latar belakang penulis dan sebagainya, tentu kita dalam analisisnya akan semakin tajam ya, semakin bagus seperti itu. Jadi di sini orang yang telah menjadi dokter itu kan balik lagi ke kampung halamannya ya, di mana ada Goyengring tadi ya yang ditanam oleh Kenju ya, seperti itu. Ya, ini adalah dialog antara dokter tersebut ya dengan kepala sekolah kalau nggak salah ya, atau pihak SD yang ada di dekat hutan Kenju tersebut ya, taman Kenju tersebut ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu percakapannya ya antara dokter itu ya dan juga pihak sekolah ya. Oh ya, saya kira orang yang disebut Kenji itu ingatannya agak kurang ya. Ya, ia selalu tertawa-tawa gitu ya. Nah, ini ya. So arimasta ya, arimasta sono Kenju to iu hito wa ya koshi tarina itu watashi wa omotte ita no desu gitu ya. Ya, itsumo ya, itsudemo ya, haha warate iru hito desta ya. Ya, seperti itu dan seterusnya sampai ini ya. Oh ya, ini kalimat sebelumnya ini juga menarik ya. Kono sugimo minna sono hito ga
ini ya uetano daso des ya. Mataku tarega kasikoku tarega ya. Kasikokunai ya. Kawa wakarimaseng ya. Jadi ya, saya jadi tidak mengerti ini siapa yang sebenarnya pintar dan siapa yang tidak pintar ya, seperti itu ya. Ya ini terus itu ya. Tada Dokomademo Jurikino Sayowa Fushigi desu ya. Hanya dimanapun itu efek dari kekuatan Dharma Buddha ini ya sangat aneh itu ya, sangat fushigi ya, seperti itu. Oke, jadi ini salah satu percakapan ya. Jadi ini masih memakai tulisan lama ya. Kemudian tadi ada yang membaca tadi ya waraimashita itu ya. Jadi bukan tadi emimashita atau apa tadi ya, baca waraimashita itu ya. Jadi memang tulisannya nah ini ya. Ya ini memang tulisannya ya ini kanji warau ya, tapi ini i-nya ditulis dengan hi ya. Ini bacanya waraimashita gitu ya. Kemudian yang menarik juga di cerpen Kenju Koenring ini adalah pemakaian bahasanya ini memakai ya, ini contohnya ini Heiji-san ohayo gasu ya, ohayo gasu ya, ini ya. Ya ini adalah ohayo gozaimasu dialek Iwate ya, dialek Iwate Keng ya. Jadi kalau minasang membaca karya-karyanya Miyazawa Kenji ini misalnya ini ya ohayo gasu ya, mungkin kalau di kamus nggak ada ya ohayo gasu ya, ya mungkin minasang bisa lihat atau search di internet ya ohayo gasu itu apa ya. Kadang juga ohayong gasu ya, ada engnya gitu ya, ohayong gasu gitu ya, seperti itu. Ya ini ya saya tadi nah ini dialek Iwate ya, ini ya ohayo gangsu, maaf ya, ohayo gangsu ya. Ya kadang-kadang juga diucapkan ohayo gangsu ya, atau ohayo gasu. Jadi ini Iwate Keng ya. Oke, jadi itu mengenai ya Kenju Koenring ini, cerpen yang sangat menarik ya dari Miyazawa Kenji ya, sangat sederhana tetapi membawa aspek pendidikan ya, aspek moral ya, yang sangat bagus bagi anak-anak untuk sebagai bacaan ya. Jadi memang ya tadi ya seperti yang disebutkan oleh presenter ya, bahwa alam ini ya orang modern ini sekarang sudah seperti kehilangan konektivitas ya dengan alam sekitarnya ya. Jadi dengan cerpen ini kita bisa dapat pelajaran bahwa kita bisa memanfaatkan alam, tetapi juga harus merawatnya. Jadi alam itu bukan ditujukan kepada kita saja, tapi juga harus kita wariskan ya kepada anak cucu kita ya, tadi ya seperti yang disampaikan presenter tadi. Ya, oke. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya sederhana sekali ya, tetapi ini sangat penting ya. Jadi suatu hal yang kecil, kelihatannya kecil dan disepelekan, tapi ternyata membawa manfaat yang sangat besar bagi lingkungan ya, seperti yang dilakukan oleh Kenji tadi. Minggu depan untuk yang presentasi supaya disiapkan lebih matang lagi. Baik, saya cukupkan sekian minasang. Korede owari desu. Otsukare sama deshita.
Arigatou gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu, sensei.